Baik, kali ini kita akan belajar tentang fungsi string yang ada di Microsoft Excel ya. Di sini nanti lumayan banyak yang kita akan coba gitu. Nah, semua fungsi string ini nanti akan digunakan untuk mengolah karakter. Jadi kalau misalkan nanti ada, biasanya dalam suatu kode nanti ada dipisah-pisah lagi. Jadi misalkan ada sebuah name gitu. Kalau misalnya Anda punya name, misalnya dia tidak hanya sekedar angka saja, tapi ada artinya. Misalkan 4 digitnya adalah tahunnya, 2 digitnya adalah jurusan, atau misalnya 3 digit terakhir adalah nomor urut Anda pendaftaran atau yang lainnya. Jadi kadang kita membuat kode itu terdiri dari beberapa unsur. Sama seperti Anda nomor KTP, misalnya ada nanti wilayahnya, ada anak keberapanya kan muncul di sana. Jadi dalam kode itu nanti ada banyak pembagiannya istilahnya. Nah, di sini saya contoh adalah satu buah kode pegawai. Di sini kode pegawai ada AA222BB. Nah, misalnya ada sebuah kode seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mengeluarkan, memisah kode ini berdasarkan stripnya ini. Jadi kita ambil AA-nya, kita taruh di sini, ambil dua-duanya, BB, dan seterusnya. Nah, fungsi yang kita sekarang gunakan yang pertama itu ada namanya left. Ya, fungsi string untuk left. Left itu untuk menentukan, ya, untuk mengambil berapa banyak karakter dari paling kiri. Ya. Jadi kita mengambil beberapa karakter dari paling kiri. Misalkan saya ingin mengambil AA-nya. Ya, saya ingin mengambil AA-nya. Jadi kalau saya ingin mengambil AA-nya, left, kemudian dari kodenya atau karakternya atau teksnya, ya. Teksnya kemudian digitnya berapa. Ya. Artinya berapa, jadi kita ambil dari paling kiri. Ya. Jadi kalau misalnya di sini contohnya adalah kita ambil 2 digit AA saja, jadi kita hitung 1, 2. Jadi kita di sini rumusnya adalah left dari kode pegawai kita ambil sebanyak 2. Ya. Nomor karakternya 2 digit di sini atau nomor karakter. Nah, ini untuk yang left. Kemudian berikutnya ada right. Ya, kalau right berarti sesuai dengan artinya itu berarti kanan. Kita ngambil dari karakter paling kanan dulu. Nah, di sini juga sama. Di right, kemudian teksnya dari mana kita mengambil kodenya atau teksnya di sini. Kemudian berapa digit kita ambil paling kanan. Saya mengeluarkan BB misalkan di sini. Jadi right dari kode pegawai kita ambil sebanyak 2. Nah, akan muncul PB di sini. Nah, berikutnya ada mid. Mid itu berarti kita mengambil karakter di mana saja. Nah, mid artinya middle ya, di tengah. Kita bisa sering gunakan tengah, tapi sebenarnya bisa di mana saja. Gitu. Kalau mid nanti ada 3 parameter. Jadi saya langsung saja di sini ya. Mid itu yang pertama adalah teksnya, di mana kita ingin mengambil itu yang tadi. Di mana kita sumber datanya, kemudian berikutnya kita ambil dari karakter yang nomor berapa. Gitu. Nanti untuk menghitung karakter ini dihitung dari paling kiri, kemudian diberi nomor 1. Jadi kalau misalnya saya hitung, saya ingin mengambil 222 ini misalkan. Ya. 222, kita ingin mengambil itu, berarti nanti harus dihitung dari sini 1, 2, 3, 4. Kita ngambil dari nomor 4. Semua karakter dihitung, termasuk spasi, strip, dan tanda baca, semuanya akan dihitung. Ya, sehingga kalau misalnya ini kita lihat stripnya juga dihitung. Jadi ini 2 ini karakter ke-4. Startnya adalah nomor 4. Kemudian sama seperti yang tadi, nomor banyak karakter kita ambil berapa. Sekarang saya ingin mengambil 22 ini, berarti kita ambil sebanyak 3. Ya. Nah, jadi saya ulang di sini, kodenya, startnya dari karakter nomor berapa, kemudian berapa banyak yang kita ambil. Di sini 3. Ya. Nah, di sini ada mid untuk yang ketiga. Text. Di sini start numbernya, kemudian nomor karakternya. Berikutnya ada len. Nah, oh ya, sebelum itu mid ini nanti bisa juga digunakan untuk mengambil karakter yang di kanan maupun di kiri gitu ya. Misalnya saya ingin mengambil left, jadi kita mengambil dari paling kiri, contoh saja saya ingin mengambil itu ya. Jadi Anda bisa menggunakan rumusnya adalah left dari mid, maksud saya mid
dari ini startnya kita harus isi sekarang. Kalau misalnya di sini startnya berarti dari satu sebanyak 2. Tetapi nanti karena kalau mid kita butuh 3 parameter akan lebih panjang rumusnya. Sehingga kalau misalnya dia paling kiri, Anda gunakan left. Kalau paling kanan, Anda gunakan right. Gitu. Nah, walaupun mid misalnya bisa digunakan di mana saja. Nah, ini untuk yang mid. Kalau len ini mencari teks itu dia berapa digit. Gitu. Di teks berapa digit, kita gunakan len dari teks ini. Jadi kalau misalnya perlu menghitung berapa digit, kita gunakan len. Kita gunakan len untuk menghitung berapa digit. Ya. Value. Nah, value ini artinya kita merubah jadi ada namanya data numerik, ada namanya data label. Kedua ini bentuknya angka. Kalau misalkan nanti data label itu berarti dia bentuknya saja angka, tetapi dia bukan angka. Jadi kalau misalnya ini ya, image ini nanti kan kita ambil dari karakter ini, dia berupa angka 222. Tapi ini sebenarnya bukan angka. Jadi kenapa saya bilang bukan angka? Karena kalau Anda format jadi apapun tetap 22 munculnya. Bisa kalau kita format jadi apa namanya? Jadi number biasanya ada pemisahnya atau ada menggunakan percentage berarti ada persennya, tapi ini tidak ada. Anda gunakan accounting dia akan ada RP-nya, tapi ini tidak ada. Nah, ini artinya dia berupa data label. Semua angka yang dikeluarkan ya, semua data yang diambil dari sebuah kode ini menggunakan fungsi string ini left, right, mid ini, dia akan menghasilkan berupa angka label namanya. Ya, data label, angka yang bukan benar-benar angka. Nah, beda sama ini, dia akan menghitung. Jadi kalau sana format ini dia akan muncul nanti ada tanda. Nah, jadi akan beda-beda formatnya karena ini benar-benar angka. Jadi yang inilah data label, ini data numerik yang asli. Nah, untuk merubah dari data yang label ini jadi data benar-benar numerik, kita perlu ini. Nah, kita perlu ini. Ya. Apa bedanya nanti data numerik sama data yang label itu? Kalau misalnya data numerik dan data label sama-sama bisa dioperasikan, bisa dikalikan, ditambahkan, dibagi itu bisa. Gitu. Tapi tidak bisa dibandingkan nanti. Dia artinya sama dengan 0 gitu. Jadi kalau misalnya apakah ini lebih besar dari 100 itu misalnya harusnya kan benar ya, ini lebih besar dari 100. Tetapi karena ini dia berupa label dia seperti 0. Jadi tidak lebih besar dari 100. Jadi Anda salah nanti kalau misalkan Anda di pas di if Anda gunakan ini berarti salah. Pas di VLOOKUP Anda gunakan ini salah nanti. Jadi kalau Anda gunakan if untuk membandingkan atau Anda gunakan VLOOKUP, Anda harus menggunakan yang namanya value ini. Ya, di-value-kan dulu baru di lookup baru di if-kan. Nah, kalau teks kebalikannya. Jadi kalau saat ini ada format bisa ya. Ini ada format bisa. Tambahan dolar, tambahan jadikan persen juga bisa. Nah, sekarang kalau ingin membalik ini, saya ingin membalik ini. Ini saya balik. Jadi fungsinya adalah teks kemudian ini. Nah, format ini bebas ya. Formatnya seperti format kalau misalnya Anda jam isikan HSS gitu, jadi jam. Kalau tanggal jadi MMI. Kalau Anda ingin format tanpa apa-apa, itu Anda gunakan 0 saja. Ya, gunakan 0 saja di sini. Ya, di sini. Value dari teksnya. Kemudian ada teks dari numbernya di sini ya. Dari value-nya format teks. Nah, berikutnya ada find. Find ini nanti ada 1 2 gitu. 1 2 yang cuma menentukan karakter itu bahwa itu ada karakter yang sama. Kita mencari yang pertama sama yang kedua. Misalkan saya ingin menentukan strip itu di posisi keberapa sih gitu ya. Saya ingin mencari tahu strip itu berada di posisi keberapa. Kita bisa menggunakan find. Nah, formulanya adalah find. Yang pertama find text. Apa yang ingin mencari sini? Saya ingin mencari strip seperti yang saya bilang tadi. Anda gunakan adalah strip. Nah, ingat diapit dengan tanda petik. Kemudian within text-nya berarti saya ingin mencarinya di mana? Di kode pegawai ini. Ya. Start number ini boleh dikosongkan. Kalau dikosongkan berarti dia akan mencari dari yang pertama paling kiri. Nah, silahkan isikan 1. Berarti strip itu berada di strip yang pertama itu berada di posisi yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini untuk find text, within text, start numbernya. Find ya. Start number.
within text ya, start number. Nah, ini within text. Artinya di teks yang mana. Nah, sekarang find strip. Yang kedua, sekarang saya ingin mencari ini. Saya ingin sebenarnya sama kayak tadi. Saya ingin mencari strip ya, teksnya di sini, tapi startnya tidak bisa kita dari start 1. Ini sifat dari find ini dia akan mencari yang pertama. Kalau sudah ketemu yang pertama, dia akan menampilkan dia itu di posisi keberapa gitu. Nah, kalau Anda mencari dari sini, otomatis akan tetap ketemu yang ini, ditemukan yang nomor 3 ini. Nah, sehingga Anda mencari dari sini. Ya. Anda mencari dari karakter yang kedua ini. Anda nyari dari karakter yang keempat. Ya, tadi karakter yang keempat Anda mencari. Kan ketemu yang 7. Nah, itu untuk yang find. Find 1 sama 2 sama fungsinya. Yang penting Anda bisa bedakan kalau mau mencari yang find kedua, startnya harus di setelah find yang sebelumnya ini. Nah, kemudian ada concatenate. Ini adalah untuk menggabungkan beberapa karakter ataupun angka jadi satu. Nah, misalnya kita sudah pisah tadi, kita ingin menggabungkan lagi supaya seperti ini. Gitu. Karena misalnya kadang Anda sudah punya kodenya yang terpisah, Anda ingin gabung di satu, gimana caranya gitu. Anda gunakan concatenate. Ya. Concatenate yang pertama, nanti akan ada banyak sini. Nah, misalnya teks 1, 2, dan seterusnya. Saya ingin menggabungkan AA dulu. AA. Setelah A apa? Setelah A adalah strip. Katanya strip, jangan sampai lupa. Strip, jadi Anda atur, isikan Anda petik. Setelah strip ada 222 ini. Yang mana saja boleh, ini boleh, tidak masalah. Ya. 222. Setelah itu strip lagi, setelah itu baru BB. Ya. Nah, ini concatenate menggabungkan lagi. Ya. Concatenate. Nah, di sini ada teks 1, teks 2, dan seterusnya sampai teks yang tidak ada masalah batasnya berapa ya, tapi nanti jarang menggunakan seperti ini, terlalu banyak itu jarang. Nah, ini kalau kita gunakan concatenate, nah boleh nanti menggunakan dan. Jadi ini seperti menggabungkan biasa. Tinggal kita isikan AAA dan strip ya, dan B222 dan strip dan BB. Nah, sehingga kalau menurut saya ini lebih gampang kita menggunakan dan daripada menggunakan rumus concatenate gitu. Nah, untuk berikutnya, jadi yang saya gunakan bukan concatenate lagi, tapi menggunakan dan langsung. Ya. Nah, berikutnya di sini ada cell reference, ada cell defined names. Ya, ini maksudnya adalah sebelumnya mungkin di VLOOKUP, kalau misalnya Anda masih ingat di lookup, VLOOKUP sama lookup, ada ketika kita ngeblok, kemudian ketika isi absolute F4, dia tidak akan berpengaruh karena sudah diisi nama selnya. Nah, kita sekarang belajar bagaimana mengisi nama dari, kita bisa mengisi nama satu sel ataupun satu ring ini, satu tabel misalnya. Nah, di contoh ini adalah Anda silahkan beri nama ini dulu. Nah, caranya beri nama, memberi nama itu ada di sini, kemudian klik yang pojok kiri atas ini. Kalau misalnya Anda klik, dia kan biasanya adalah alamatnya. Nah, silahkan blok semua, kasih nama misalkan apa gitu. Kode saya gitu. Saya. Nah, kode saya. Jadi semua ini namanya kode saya gitu. Nah, bagaimana cara kalau misalnya mengubah? Kalau Anda mengubah sebenarnya bisa saja, gitu. Asalkan nanti nanti kan misalnya kurang ya, kode saya. Nah, kode saya. Jadi sudah di sini nama-nama kode saya. Dia akan Anda tinggal rubah. Tapi kalau misalnya nanti dalam satu dokumen itu tidak boleh ada kode yang sama. Misal nanti Anda namakan juga kode saya, nggak bisa. Nah, dia akan balik ke yang ngeblok yang tadi. Kemudian kalau misalnya Anda memberi nama baru, dia akan mengambil nama yang diawali dengan karakter yang paling awal. Jadi kalau misalnya tadi kan K ya, kalau misalnya nanti namanya adalah apel gitu misalkan, ya apel yang muncul. Nah, berikut kalau misalnya nanti namanya adalah durian gitu misalkan, tetap yang apel muncul. Jadi dari nama yang abjadnya paling awal gitu. Nah, bagaimana cara menghapus nama gitu. Bagaimana cara menghapus nama ini? Menghapus nama ada di formulas, ada di names manager. Nah, sisa banyak diisi nama, tapi jangan dihapus ya. Yang dihapus adalah yang tadi Anda sudah isi nama saja. Nah, tadi saya hapus adalah ini. Kode saya hapus, delete. Ya, kalau ingin merubah, tinggal delete, edit saja. Kode apa tadi saya isi nama lagi, durian, saya hapus. Nah, ini apel. Nah, saya biarkan namanya apel. Gitu. Sehingga kalau lab ya sama ya, lab dari apel sekarang. 2 gitu. Nah, apel 2. Ray juga sama, Ray dari apel gitu. Nah, sebenarnya ini fungsinya kalau misalnya nanti untuk VLOOKUP lebih gampang ya. VLOOKUP atau VLOOKUP kalau data terlalu banyak,
Anda lebih baik isi nama saja biar nggak sulit ngebloknya lagi. Ini juga sama, mid dari apel sebanyak startnya adalah 4 sebanyak 3. Len dari apel. Nah, kalau value bukan value dari apel ini, tapi tadi kan kita value lah dari mid ini. Jadi nggak usah kita pakai apa lagi, salah value dari ini. Kalau misalnya ingin pakai nama, berarti Anda harus isikan nama di mid ini. Ya, kalau teks juga sama, teks dari yang ini. Formatnya 0. Find juga sama, ya. Nah, ini kira-kira untuk yang fungsi stringnya. Nah, ini startnya juga sama 1. Nah, itu di sini tadi saya ketik namanya adalah apel. Find 2 juga sama. Find strip apel. Yang jelas kalau misalnya Anda ngeklik di kode pegawai, Anda tinggal ganti jadi apel. Concatenate sama, ini tidak ada bedanya. Kalau ini tidak ada bedanya, saya copy saja. Nah, kalau sudah, silahkan disesuaikan. Ini kira-kira ada 8 rumus kita pelajari. Nah, contoh kasusnya di bawah, silahkan dicoba. Ya, silahkan dicoba sebagai latihan, dan silahkan coba untuk memperdalam dari yang tadi left right mid-nya itu. Nah, ini juga sama, ada pending. Ingat ya, nama tidak boleh sama dengan di atasnya. Gitu. Ya, biar tidak bingung, jangan sampai sama. Saya langsung ke latihan 1. Sekarang penerapannya bagaimana gitu. Nah, ini adalah sebuah kasus ada kode pegawai, ada KP, BW, KW gitu ya, ada 1, ada angka, dan ada karakter lagi di belakangnya. Nah, kita lihat aturnya sekarang. Kita ingin mencari jenis kelamin status. Nanti soal muncullah pria, kawin. Saya ulang, pria, spasi kawin. Nah, kita cari dulu prianya ini. Pria itu ditentukan berdasarkan karakter kedua. Ya, jenis kelamin ini ditentukan berdasarkan karakter kedua. Jika P maka pria, jika W maka wanita. Karena jika kita gunakan jika berarti if. Jika karakter kedua dengan P, nah bisa kita langsung jika kode dengan P, nggak bisa, karena kode ini masih bergabung ya. Kita ambil dulu karakter kedua, mencari karakter kedua, ya sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Kalau left dari paling kiri, kalau right berarti paling kanan, kalau di tengah-tengah ini karakter kedua kan di tengah. Kita gunakan adalah mid, ya. Jika mid dari ini kita startnya adalah karakter kedua, berarti kita startnya 2. Kita ambil sebanyak 1, P saja yang kita ambil. Jika ini sama dengan P, ya, maka pria, selain itu wanita. Ya, pria, wanita. Jadi ya. Nanti if-nya jangan langsung pakai kode, nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya baca, jika karakter keduanya sama dengan P, maka pria, selain itu wanita. Bukan jika kode pegawai sama dengan P, jadi karakter kedua dari kode pegawai. Nah, ini baru pria, supaya ada koma spasi, ya tanda tambahan dan. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak pakai concatenate, saya pakai dan langsung. Nggak diambil dengan tanda petik, koma spasi. Ya. Dan nanti ada muncul pria, koma spasi. Setelah pria, koma spasi, nanti yang status sekarang. Status adalah kawin jika karakter pertama yang paling kiri, ingat ya, paling kiri berarti kita gunakan left nanti. Nah, seperti yang tadi, jika karakter pertama, jika left dari ini kita ambil sebanyak 1 sama dengan K, maka otomatis kawin. Selain itu belum. Ini kira-kira. If sama seperti yang kita pelajari sebelumnya, tapi sekarang ada tambahan fungsi stringnya, kita gabungkan. Nah, kita coba yang jabatan sekarang. Nah, jabatan isi berdasarkan pembacaan tabel jabatan dengan fungsi pencarian 2 karakter terakhir kode. Nah, di sini ada 2 karakter terakhir, berarti kita gunakan write. Di sini ada tabelnya, ya. Di sini ada tabelnya, itu ya. DR berarti direktur dan seterusnya. Kita gunakan VLOOKUP. Ya, VLOOKUP kuncinya adalah 2 karakter terakhir, berarti write dari kode kita ambil sebanyak 2. Nah, tabelnya adalah ini, absolute. Oke. Kemudian kita mengambil kolom yang kedua, isikan 0. Nah, ini dia. Tidak ada kesulitan, VLOOKUP Anda sudah pelajari sebelumnya. Jika lupa, silahkan dicek video sebelumnya. Nah, berikutnya adalah gaji, hampir sama. Kita VLOOKUP, kuncinya juga sama, kode jabatan ini. Kita ambil 2 karakter terakhir. Right dari kode ini kita ambil sebanyak 2. Tabelnya adalah ini, absolute. Kita ambil kolom yang kedua, isikan 0. Nah, di sini. Nah, yang ternyata berarti kolom ketiga, saya copy saja rumusnya.
Nah, kolom yang ketiga. Ya. Nah, ada di sini jumlah anak tetap pada karakter yang keempat. Nah, ini karakter yang keempat ya, jumlah anak. Ini kan baru per anak ya. Ini baru per anak. Sekarang dikalikan dengan jumlah anak. Mencari karakter keempat berarti kita gunakan rumus mid. Mid dari kode, karena karakter keempat berarti kita startnya adalah 4. Kita ambil sebanyak berapa? Di sini kan cuma satu karakter satu digit ya, kita ambil sebanyak 1. Ya, di sini. Nah, ini hasilnya sama seperti yang di bawah. Untuk latihan 1, kita coba latihan 2. Nah, ini agak ribet dikit. Kita coba di sini. Status jika karakter ke-1 adalah K, maka kawin, selain itu belum. Ya. Berarti sama seperti ini, kawin belum. Ya, langsung saja jika karakter ke-1 berarti karakter pertama, yang paling kiri kita gunakan left. Left dari ini sebanyak 1, ini artinya karakter pertama sama dengan K, maka kawin, selain itu belum. Nah, berikutnya adalah jabatan. Ditentukan 2 karakter terakhir. Nah, di sini tidak bukan dalam tabel ya, berarti Anda gunakan it. 2 karakter terakhir di sini. Jika rank dari kode ini, kita ambil sebanyak 2, ini 2 karakter terakhir, sama dengan dr, maka direktur. Nah, sini saya copy saja ya. Kemudian berikutnya jika rank ini sama dengan KP, maka kepala. Selain itu jika rank dari ini sama dengan ST, maka staff. Selain itu otomatis langsung munculnya karyawan. Nah, tanggal masuk kerja. Tanggal masuk kerja dianggap tanggal 1. Bulan masuk kerja diperoleh dari karakter ke-6 dan ke-7. Sedangkan tahun kerja diambil dari karakter ke-8 dan ke-9. Untuk membuat tanggal, jadi biar bisa diformat sebagai tanggal nanti, Anda bisa menggunakan fungsi date namanya, ya. Fungsi date. Ada year-nya, ada month-nya, ada day-nya. Misal saya ingin mencari tanggal sekarang. Misalkan tanggal sekarang itu adalah 17 Mei 2020. Anda bisa menggunakan date. Date. Jadi di sini adalah 2020, kemudian ada bulannya 5, tanggalnya 17. Nah, kenapa kita gunakan rumus tidak ketik sendiri? Karena nanti sini ada bagian-bagiannya beda-beda ya. Karena sini bulannya dibedakan, tahunnya dibedakan, tidak langsung. Jadi kita gunakan fungsi ini, date nanti. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama date, nah seperti tadi saya bilang, pertama tahun. Tahun itu adalah diambil dari karakter ke-8 dan ke-9. Berarti kita gunakan mid karena dia di tengah-tengah. Mid dari ini ya startnya 8. Kita ngambil ke-8 dan ke-9, berarti 2 karakter kita ambil sebanyak 2. Ini baru tahunnya. Kemudian bulannya itu adalah karakter ke-6 dan ke-7, sama juga. Mid dari ini startnya adalah 6. Kemudian kita ambil sebanyak 2 juga, 6 dan 7, berarti kita ambil sebanyak 2. Nah, di sini D-nya semua tanggal 1, ya tulis 1 saja. Nah, kalau misalnya ingin memformat biar seperti di bawah sini, silahkan. Kita sudah pelajari itu. Ya, D, M, D. Nah, itu kira-kira untuk tanggal masuk. Gaji pokok sekarang. Gaji pokok diperoleh dengan membaca tabel gaji pokok dan tunjangan ini, ya. Kunci adalah karakter ketiga. Seperti ini 2, 3, 4. Nah, di sini yang perlu nanti diperhatikan. Kita coba dulu ya. Lookup kuncinya adalah karakter ketiga. Kemudian kita gunakan mid dari ini. Karakter ketiga, ingat ya, satu karakter yang itu karakter ketiga saja. Kemudian kita ambil sebanyak 1. Tabelnya di sini. Absolut. Kita ambil gaji pokok yang kedua. Isikan 0. Nah, dia NA gitu. Kenapa NA? Nah, yang sebagai kunci nanti kan itu adalah berupa angka ya. Ya. Kalau misalnya dia berupa karakter seperti yang tadi ini, itu tidak masalah ya.
Tetapi sekarang kalau misalnya di sini kuncinya tadi Anda ambil dari kode, Anda pisahkan menggunakan main tadi, tapi dia berupa angka, Anda harus value-kan dulu biar jadi benar-benar angka. Nah, seperti yang saya bilang tadi di sini. Kita gunakan kalau value. Ingat, ini khususnya angka saja Anda gunakan value. Kalau dia berupa karakter, tidak usah. Ya. Nah, ini kira untuk gaji pokok. Ya, berikutnya tunjangan jabatan ya sama. Saya copy saja di sini tunjangan jabatan. Mari kita ambil kolom yang ketiga. Nah, ini adalah baru dalam bentuk persen dikalikan lagi gaji pokok. Nanti kalau dalam bentuk persen pasti dikalikan lagi. Kalau misalnya macam diskon berarti dikalikan harga. Di sini kalau tunjangan jabatan berarti dikalikan gaji pokok. Nah, ini untuk tunjangan jabatan. Berikutnya adalah tunjangan anak. Nah, ini kita agak ribet dikit. Tunjangan anak ini jumlah anak terletak pada karakter keempat. Dimana karakter keempat ini ya 0, 3, 1 dan seterusnya. Tunjangan diberikan untuk pegawai yang serius kawin dan hanya diberikan sampai anak ketiga. Besar tunjangan itu adalah 15 per anak. Nah, ini sudah kita pernah coba di sebelumnya. Nah, untuk memperjelas tentang kapan kita menggunakan value, kapan tidak gitu ya. Ada yang namanya mengoperasikan. Ya, ada namanya membandingkan. Kalau SCP lookup tadi sebenarnya kita membandingkan apakah ini sama enggak dengan 1 sama 2 apa enggak, kalau 3 enggak gitu. Itu membandingkan namanya. Kalau mengoperasikan ya tinggal dikali, ya dibagi, ditambah, dikurang atau seterusnya, itu namanya mengoperasikan. Kalau membandingkan apakah misalnya di A1 ya, A1 lebih besar dari 3, A1 sama dengan 4, itu namanya membandingkan. Kalau mengoperasikan ini ya boleh tidak di value, khusus angka nih, khusus angka hasil fungsi string, entah itu menggunakan left, right atau mid ya, left, right, mid gitu ya. Kalau apa namanya len nggak usah, boleh tidak diisi value, boleh tidak di value, tetapi kalau dia membandingkan ya, membandingkan itu harus di value ini ya, harus di value, harus di value kan. Nah, kita coba di sini misalkan. Syarat untuk dapat tunjangan atau tidaknya berdasarkan statusnya kawin. Saya di sini adalah jika statusnya kawin berarti jika ini sama dengan kawin, maka sini dapat, saya tulis dapat dulu, selain itu 0 gitu ya. Jika statusnya kawin maka dapat, selain itu 0. Ya, di sini. Saya coba cek. Nah, kemudian sekarang anak itu adalah 15.000 per anak gitu. Kalau misalnya anaknya 3, lebih dari 3 ya 45.000. Jika jumlah anak lebih dari 3, nah di sini jika jumlah anak lebih dari 3, nah berarti ini kita membandingkan jumlah anak lebih dari 3. Kita membandingkan, kita harus value-kan dulu. Mencari jumlah anak ini terletak di karakter ke-4. Ya. Sehingga di sini mid dari ini 4, 1, kita value-kan dulu ya. Kita value-kan dulu. Jika ini ya lebih dari 3, maka otomatis dapatnya 45.000. Selain itu jumlah anak yang tadi ini ya dikali 15.000. Nah, ini tidak saya value-kan lagi ya, tidak saya value-kan karena dia berupa mengoperasikan. Tetapi kalau misalnya ingin isikan kedua tidak masalah, keduanya di sini, baik itu perbandingan maupun pengoperasian dilakukan value tidak masalah. Tapi yang harus dipilihkan adalah yang ketika membandingkan. Nah, ini kira-kira. Ya. Nah, jadi ini untuk yang tunjangan anak. Total gaji bersih ini berarti tunjangan ditambah tunjangan anak. Nah, ini tinggal ditambahkan saja. Di pokok tambah tunjangan jabatan ditambah tunjangan anak. Ya, ini kira-kira untuk yang latihan 2. Nah, latihan 3. Ya. Ini agak sulit dikit ya. Kita coba. Yang pertama disuruh mencari divisi. Ya.
Divisi itu adalah jika C maka chemical, jika E maka marketing, jika E elektronik. Ya, itu berdasarkan huruf karakter pertama. Sehingga sini jika ya left dari ini satu ya karakter pertama kita gunakan left sama dengan C ya maka chemical. Ya, kemudian jika left dari ini sebanyak satu sama dengan M ya sama dengan M maka berarti marketing. Nah, sisanya otomatis elektronik. Tutup sebanyak ini. Nah, itu departemen sekarang. Departemen ini lumayan, jadi kita gunakan VLOOKUP tetapi ada if-nya, jadi lookup ada logikanya, seperti yang kita pelajari video sebelumnya. Nah, departemen ini diisi berdasarkan karakter kedua dan ketiga NIP. Nah, Anda boleh membuat kolom bantuan, sini tidak masalah ya. Karakter keduanya dibuatkan. Saya buatkan karakter kedua dan karakter ketiga. Karakter kedua berarti kita gunakan NIP dari kodenya ini. Startnya adalah 2, karakter kedua. Ya, cuma kita ambil satu saja. Itu karakter saja. Nah, kalau ini karakter ketiga kita gunakan win sama karakter ketiga 1. Nah, di sini departemen itu kita gunakan kuncinya adalah karakter kedua nih ya, karakter kedua. Nanti jika karakter ketiganya E, maka kita ambil kolom kedua, jika karakter ketiganya S, maka kita ambil kolom ketiga. Anda gunakan di sini adalah VLOOKUP, kuncinya adalah karakter kedua, tabelnya adalah ini absolute. Ambil kolom yang ke, nah di sini. Jika karakter ketiganya adalah E, ya maka otomatis kita mengambil kolom yang kedua, selain itu kolom yang ketiga. Nah, isikan 0. Nah, ini untuk yang departemen. Masa kerja. Masa kerja nih panjang kayak ini. Ada 1 tahun, bulan, dan seterusnya. Mencari masa kerja ini ada banyak cara. Itu salah satunya nanti kita sudah pelajari di sebelumnya. Kita coba di sini. Nah, mencari masa kerja ada di sini cara detailnya tidak ada, tapi kita coba cari menggunakan rumus yang kita buat. Gitu. Nanti sebenarnya untuk mencari masa kerja kita perlu selisih hari. Gitu. Nah, selisih hari yang kita sudah pelajari ada 2. Kita bisa langsung mengurangkan sebelumnya, atau kita menggunakan D360. Ya, lebih gampang nih D360. Nah, di sini ada tanggal masuk, di sini tanggal laporan. Ya, tanggal masuk, tanggal laporan. Nah, kita cari dulu berapa hari, selisih hari. Ya, saya menggunakan D360 saja. Ya, D360. Jadi saya biar lebih gampang menghitungnya. Jadi dianggap 1 bulan itu hitung 30. Kalau misalkan 1 tahun 360. Start date-nya berarti dari startnya ini, end date-nya adalah ini. Jadi dari tanggal masuk ini sampai tanggal 1 Januari ini berarti di sini sebanyak. Nah, ini kurang adalah absolute. Sekian hari. Sekarang berapa bulan dia? Nah, berapa bulan gitu. Berapa bulan berarti ya tinggal bagi ini bagi 12 kan gitu ya. Jadi dia bekerja selama 180 bulan. Berapa tahun berarti? Mencari tahunnya, saya buatkan juga di sini sebelahnya. Ya, saya insert di sini satu lagi tahun. Berapa bulannya bekerja berarti ini kita bagi, maaf, tadi bagi 30 ya harusnya, bagi 30. 30 bulan, benar 72 bulan ya. Berarti sekarang mencari berapa tahun kita gunakan ini kita bagi 12. Ya. Nah, 12 tahun tapi nanti kan harusnya ada sisanya nih 12 tahun berapa bulan. Misalnya dari hasilnya 12 tahun 1 bulan. Nah, kita ini harus hilangkan belakang koma ya, bukan membulatkan tapi hilangkan. Ya. Kita gunakan INT. Jadi 6 tahun. Sisa bulan yang tadi itu kita gunakan di sini adalah fungsinya round ya. Bukan round tapi
kita mod ya, sama dengan mod dari ini ya. Mod dari ini pembaginya adalah 12 ya. Nah, di sini. Tetapi biar hasilnya bulat ya, biar hasilnya bulat, Anda boleh nanti ini di apa namanya? Dibulatkan ke atas boleh. Kalau misalnya nanti ini kan lebihnya nanti ada pembulatan ke atas sama ke bawah. Kalau INT kan menghilangkan koma. Jadi biar dibulatkan ke atas, berarti kalau 0 komanya biar 1 gitu ya, otomatis Anda bisa menggunakan round up. Ya, round up di sini Anda menggunakan round up. Yang terakhir adalah 0. Nah, jadi otomatis jadikan 1 bulan. Ya, 1 5 6 7 1 5 6 7 gitu. Kalau misalnya yang tadi ini kan belum dibulatkan. Jadi masih ada sisa, tetapi ini dibulatkan ke atas. Kita lihat hasil di sini ya. Harus ini kan dibulatkan ke bawah, 0,2 dibulatkan ke bawah. Beda dibulatkan ke atas. Berarti kita gunakan round up rumusnya. Nah, ini cuma sekedar analisa saja. Nanti kalau misalnya tergantung dari tempat, misalnya di tempat bekerja, berarti ini dihitung adalah 0. Berarti Anda gunakan round biasa saja. Tidak dihitung kalau misalnya dia masih ada komanya. Nah, ini berarti kan sekian hari selebihnya gitu. Tapi kalau misalnya ingin dibulatkan jadi 1 bulan ke atas, berarti semua di bulan ke atas Anda gunakan round up. Ya, isikan 0 di belakangnya. Berapa digit di belakangnya? 0. Nah, sudah kita temukan tahun sama bulannya gitu. Tahun sama bulan sudah ditemukan, sehingga di sini menggabungkannya adalah yang pertama 6 tahun gitu. Sama dengan 6 ini ada tulisan tahunnya. Ya, spasi nggak dulu tahun. Setelah tahun spasi, jangan langsung angka bulannya ini. Karena tidak semua, kalau misalnya 0 ini tidak dihitung nanti ya. Ada yang 0 di sini ya. Tidak ada yang 0 ya. 9. Nah, 12 ini maksudnya 0. Tidak ada misalnya sisanya itu 0 bulan, tidak ada ya. Harusnya 0 di sini ya. Di sini adalah 6. Yang 12 adalah 3 tahun 12 bulan. 4 tahun jadinya. Di sini 3 tahun 12 bulan. Ya, di sini berarti Anda gunakan harusnya adalah, oh salah ya, salah dikit ya, salah beda dikit nggak apa-apa. Saya gunakan INT saja. Ya, saya gunakan INT. Ya, di sini saya gunakan roundnya, round up. Ya, round up di sini saya gunakan jadi biar dibulatkan ke atas bulannya. Ya, di sini sehingga akan munculnya 1 dan seterusnya. Ya. Di sini berarti 4, misalkan saya adalah 4 tahun 0 bulan. Itu tidak boleh seperti itu. 4 tahun 0 bulan tidak boleh. Harusnya 4 tahun sudah tidak isi bulannya. Sehingga kapan dia tidak isi gitu ya di sini? Jika nanti misalkan di sini ya. Dan jika ini sama dengan kosong ya. Jika itu sama dengan kosong, maka otomatis nanti dikosongkan. Kosongkan tanda petik. Selain itu berarti isikan 1 dan bulan ya. Jadi kalau misalnya nanti dia bulannya 0, otomatis tidak diisi di bawahnya. Nah, ini kira-kira nanti. Itu masa kerja, lumayan ribet ya. Karena nanti ada penggabungan antara tahun dan bulan. Berikut total gaji saya yakin ada kesulitan, nanti Anda silahkan dicoba. Itu diisi berdasarkan jam kerja kali gaji per jam. Jam kerjanya adalah ini, gaji per jamnya adalah ini. Ditentukan berdasarkan masa kerja tahun, berdasarkan ini. Nah, itu kira-kira untuk yang fungsi string, jadi jangan sampai lupa yang kita pelajari adalah ini. Tadi mungkin ada beberapa tambahan, ada round up tadi ya. Di sini ada round up, itu ada numbernya, kemudian ada berapa digitnya, digit pembulatannya. Ini membulatkan paksa ke atas ya. Kalau round down, kalau ada up berarti ada downnya. Nah, membulatkan paksa ke bawah ya. Walaupun misalnya angkanya kecil tetap dibulatkan ke bawah. Kalau misalnya up baru angka kecil tetap dibulatkan ke atas. Kira-kira nanti kalau misalnya ada tanya silahkan di komentar. Jangan lupa pelajari yang sebelumnya karena yang sebelumnya pasti akan berpengaruh ke latihan sekarang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.